Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Oke, kita mulai aja ya. Karena yang lain masih belum join, sambil jalan aja. Suara Fitri terdengar? Aku ada suaranya? Halo, suara Fitri ada? Terdengar? Ada, Ada oke, terdengar. baiklah. Baik, alhamdulillah kalau terdengar ya. Kalau misalnya suaranya putus-putus, nanti di kode ya. Mohon maaf nggak bisa on cam karena terkendala sinyal. Kalau misalnya Anda on cam, bakalan terus log out itunya. Si Google Meet ya. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus salihat. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min uhdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, Allahumma amin. Semoga hari ini kita saling bertemu menjadi kebaikan dan ada kebaikan yang bisa diambil ya. Mohon maaf kalau berisik, semoga tersimak dengan baik. Oke, kita sebelum mulai, teman-teman di sini sudah menyimak yang ada yang mau ditanyakan dulu atau disampaikan? Silahkan. Masih bingung atau biasa aja udah jago gitu? Udah jago, udah bisa gitu. Atau ada yang mau didiskusikan boleh sebelum kita masuk ke jenjang berikutnya. Silakan boleh di chat, boleh juga dibuka mic-nya. Ada yang mau disampaikan dulu atau udah paham yang materi kemarin, yang materi dasar soal tujuan, target audiens kita pasti anak-anak ya. Terus tujuannya ya masing-masing silakan diperkuat kembali. Terus apa jenis-jenis buku bacaan kemarin sudah dijelaskan gitu kan. Buku bacaan, buku cerita anak, Afan. Buku cerita anak kan ada yang berdasarkan genre, berdasarkan bahan, berdasarkan jenis kemampuan berbicara atau kemampuan anak gitu ya. Yang kita itu bakalan fokus ke pictures book dulu atau buku bergambar gitu. Yang ya, yang isinya itu berkelipatan 4. Jadi kalau buku pictures book itu khususnya harus berkelipatan 4 gitu. Tujuannya untuk apa? Itu untuk memudahkan nanti ketika diilustrasi atau dikasih gambar gitu kan. Karena kalau mungkin teman-teman yang sudah punya anak gitu atau mungkin suka beli buku cerita anak, itu bakalan lihat gitu kan, lembar pertama dia tulisannya cuma 2 baris.
lembar berikutnya cuma gambarnya doang gitu. Karena itu fungsinya kelipatan 4 itu untuk memaksimalkan salah satunya ilustrasi. Jadi minimal naskah yang harus teman-teman buat itu tidak dihitung dengan judul ya atau cover itu eh, minimal ada 12, 12, 14, 16, 20, 24 gitu ya. Maksimal 24 dulu ya, jangan terlalu banyak. Teh kalau aku mau bikin 10 aja gitu kan. Boleh gitu, yang penting dia bisa jadi kelipatan 4 pokoknya atau minimal kelipatan 2 gitu kan. Itu. Terus kemarin itu bahas apa lagi ya? Oh, cara mencari ide kan kemarin tuh ngebahas cara mencari ide banyak gitu kan, bisa lihat dari makhluk hidup atau makhluk yang tidak hidup gitu. Contohnya mungkin bisa lihat kalau ibu-ibu yang suka masak bisa lihat peralatan dapur gitu ya. Misalnya mau bikin cerita tentang si tokohnya itu sendok misalnya atau piring gitu. Atau misalnya sepatu gitu kan. Sepatu yang menangis karena kita suka apa gitu. Ya, kayak gitu misalnya atau melihat atau belajar dari atau menyimpulkan dari kisah teman-teman saudara atau siapapun lah yang suka curhat itu kan. Orang yang suka dicurhati menurut aku itu dia punya poin plusnya itu mudah mencerna, jadi mudah peka gitu kan, dan untuk mendapatkan ide dia lebih mudah gitu. Banyak hal bisa terus di mana memulai untuk menulis naskahnya gitu, bisa dimulai dengan dialog, bisa dengan eh, hari istimewa kayak yang dicontohkan di contoh yang di Google Drive itu, kado istimewa bukan hadiah apa kado ya, kado istimewa kalawabah, hadiah kalawabah gitu ya, itu ya pokoknya yang itu dibaca itu dia dimulai dengan hari spesial kan, hari ini hari ulang tahunku gitu kan, biasanya dirayain gara-gara corona enggak gitu tuh, gara-gara corona gini gitu. Kalau kemarin yang di buku yang kado indah kala wabah. Nah terus bisa juga dimulai dengan periode waktu, misalnya kemarin ibu membelikanku baju baru, tapi karena aku sangat menyenangi baju itu, aku tidak mau mencuci baju itu kan, kalau sebelum dipakai kita harus dicuci dulu bajunya gitu kan. Dan lain-lain gitu ya. Atau dimulai dengan tadi dialog, misalnya ngobrol dulu, Bu, kalau bintang itu siapa sih yang menciptakan misalnya gitu. Ibunya jawab kan, menurut adik siapa gitu, dan bla bla bla, ngobrol gitu kesananya. Terus bisa juga dari teman-teman mendengar sesuatu, membaca, belajar untuk peka, apapun bisa jadi ide gitu. Bahkan ibaratnya tuh semut yang jalan di depan makanan kita aja itu juga bisa jadi ide gitu. Coba mulai dengan satu, kita diajarkan ini pakai satu kalimat ini. Bagaimana jika kecoa itu terbang hingga beli makanan, atau bagaimana jika pokoknya dari kata bagaimana jika itu dia harus menimbulkan atau jadi inspirasi gitu. Atau kalau misalnya kalimat itu susah, coba teman-teman merangkai dari satu kata benda ya, jangan kata sifat. Dari kata benda, misalnya kecoa sama ayam misalnya, itu dibikin apa tuh? Apa hubungannya kecoa sama ayam misalnya? Kalau ada ayam, kenapa ada kecoa? Dan intinya itu kita harus bisa berimajinasi gitu. Mau itu ceritanya fiksi atau non fiksi, itu harus kita bisa mengolahnya gitu. Karena kalau misalnya yang setema gitu, misalnya Rima bikin tema tentang toharo gitu ya. Oh, terus misalnya Alia toharoh juga gitu kan. Tapi kan toharoh bisa ada yang tayamum gitu kan misalnya. Ada yang wudhu gitu kan. Ada yang hadas, gitu. Bisa bahas dari berbagai macam hal itu. Nah, coba cari yang setema. Oh, dia ternyata alurnya ke sini, berarti aku harus begini gitu. Jadi banyak-banyak yang membaca gitu ya. Banyak-banyak baca, banyak-banyak dengar, banyak-banyak ngobrol sama orang yang menurut kita inspiratif atau minimal bisa membuat kita lebih mikir jauh gitu ya. Kayak misalnya aku tuh kalau
Cari ide paling mudah ya ngobrol, misalnya dulu kalau zaman kuliah ya ngobrol sama temen. Bahkan dulu tugas akhir pun ngobrol sama teman, bukan sama dosen, sama teman gitu ngobrol. Oh aku harus bikin ini gitu kan. Jadi banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak mendengar, dengar yang baik-baik ya, karena balik lagi gitu ya, apa yang kita masukkan itu yang akan kita keluarkan. Jadi kalau kita mendengar yang baik, maka yang akan keluar juga yang baik gitu ya. Jadi informasi yang dimasukkan itu harus yang paling terbaik gitu ya. Misalnya dengar kajian, dengar murotal, atau minimal dengar quotes gitu kan. Apapun ini hal yang terbaik-baik gitu ya. Kalau misalnya teh aku masih suka denger musik, ya udah denger ya yang baik gitu ya, jangan lagu-lagu yang mengarah kepada, kalau lagu-lagu sekarang itu menurut Fitri bermasalah di akidah sih. Ya, itunya cari lagu-lagu yang memang sekiranya bisa meluruskan dan memperbaiki gitu ya. Jangan cuman sekedar "Ih, enak nih denger," enggak gitu ya. Jangan cuma sekedar lagu galau juga gitu. Assalamualaikum Teh Wiwi, selamat datang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya Teh? Sehat? Alhamdulillah baik. Aku baru jadi host bukber nih, makanya masih beres-beres. Waduh, alhamdulillah, mantap. Siap Teh, ya selamat menyimak, baru mulai dah. Iya, sip. Aku nyimak ya, Ya sambil-sambil Teh, ya. ya silakan. Oke, lanjut ya. Tadi ya, dari masalah ide-ide itu bisa datang dari mana aja, kapan aja, siapa aja, dan dari apapun gitu. Asalkan kitanya mau belajar sedikit lebih mencerna, belajar sedikit lebih mau mendengar, intinya lebih belajar mau tahu gitu kan. Tapi hal yang baik itu bukan sekedar kepo, tapi keponya tuh ada solusi gitu, ada tujuannya, ada akhirnya, goalsnya apa gitu kan. Balik lagi tadi goals dari goals tujuan, kita harus menulis dengan akhir gitu ya, bukan menulis dengan awal yang baik tapi harus akhir yang baik gitu. Oh kita punya tujuan atau akhir yang baik atau tujuan lah ya. Oh tujuan aku mau nulis tuh biar aku tuh mengidolakan Imam Nawawi gitu kan, rahimahullah gitu kan. Beliau banyak sekali karyanya gitu. Beliau sangat bersahabat dengan ilmu. Bahkan sampai sekarang pun banyak kitab-kitab yang menjadi rujukan adalah salah satunya karya-karya beliau gitu. Maka dari itu saya mengaguminya gitu kan. Jadi kadar teh aku sih mau cari duit ya. Aku mau terkenal teh gitu. Eh, eh, kalau kalau dasarnya kita aja nggak kuat, kita tuh nggak akan pernah sampai akhir buat nulis itu. Pasti akan berhenti di tengah jalan gitu. Apalagi yang aku rasakan gitu, menulis cerita anak itu mungkin kita sekarang lebih lama menjadi orang dewasa gitu, lebih menyelami atau bahkan nggak ingat dulu kenangan pas kecil gitu kan. Nah jadi struggle-nya tuh menurut aku lebih panjang sih kalau yang buku cerita anak. Tapi bukan berarti nakut-nakutin ya, cuman lebih banyak struggle-nya daripada yang kemarin ikut project yang buku hijrah gitu ya. Ada Teh Wiwi, ada Lia gitu kan. Ikut project yang kemarin itu ini lebih lebih lumayan gitu, karena kalau kemarin kan bareng-bareng ya, satu buku buat semuanya. Kalau sekarang mandiri gitu ya, atau solo gitu. Jadi itu yang harus ditanamkan gitu, komitmennya harus apa ya, kalau bahasa Sundanya aja gitu ya, harus kuat, harus berdiri tegak gitu ya, si niatnya, si komitmennya gitu. Dan ide itu kayak sumur teman-teman, kayak air, kita ngambil air dalam sumur. Kalau sumurnya ditimba kan otomatis harus kita sumur timba, otomatis airnya harus kita ambil gitu kan, timba gitu. Atau kalau sanyo gitu kan, harus apa, airnya di dalam sumur, di dalam tanah, harus kita tarik pakai sanyo juga kan. Jadi ya ini tuh kayak gitu, kayak air dalam sumur, nggak bisa kita cuman menunggu biar dia naik sendiri gitu. Kalau yang dari sumur timba itu harus kita timba, harus kita pakai katrol, alat bantunya ya. Kalau yang dari tanah
dari dalam tanah harus kita pakai sanyo gitu kan, atau mungkin pakai apa, kalau PDAM pakai beli di ledang pakai PDAM gitu kan, dan lain sebagainya. Intinya butuh tools atau alat bantu yang bisa memaksimalkan gitu ya. Terus nah yang paling boleh boleh di share screen Al yang kerangka ya. Baik, Teh. Jadi untuk tokoh jangan cuman sekedar nama ya, nama orang gitu atau karakter, bisa juga dari nama hewan yang kita mau di, misalnya gajah. Gajah kan besar ya. Oh, kita ganti namanya jadi Giga misalnya, atau jadi Bigo, jadi apalagi tuh yang mencerminkan sifat asli gajah gitu. Terus misalnya jerapah gitu kan. Kita jerapah atau unta misalnya, kita ganti nama-namanya yang lucu gitu ya. Kalau misalnya kita mau pakai tokoh binatang, tapi ingat kalau pakai tokoh binatang atau intinya makhluk hidup harus sesuai dengan sifat aslinya. Misal kita mau pakai tokoh burung hantu, kan burung hantu nggak bisa, maksudnya tuh kalau burung hantu kan jadi makannya malam-malam ya. Terus latar waktunya tuh kita siang ya, itu tidak nyambung, jadi harus sesuai gitu. Ya, oke, ini udah ada ya teman-teman. Bisa dibaca, udah kebaca ya yang kerangka cerita. Nah, coba teman-teman bisa belajar mengembangkan dari sini gitu. Atau aku mah anaknya spontan, nggak bisa bikin premis, nggak bisa bikin kerangka gitu. Nggak apa-apa, minimal baca dulu ini ya. Nah, kita coba dulu dari yang nomor 1 ya. Siapa? Nah, misalnya tadi yang gajah lah ya, coba yang pakai gajah tadi. Ya, Bigo, siapa nama seperti apa karakternya gitu ya. Namanya Bigo, tokonya Bigo, misalnya gajah. Terus ada sapi, misalnya namanya Mono. Terus ngarang aja ada jerapah, misalnya namanya siapa ya? Arapah misalnya gitu ya. Nah, sifatnya bagaimana si karakternya? Nah, si Bigo ini tuh karakternya misalnya suka menolong, baik hati gitu kan, peduli terhadap sesama binatang gitu, sama teman gitu. Terus kalau yang tadi si Mono tadi, si sapi, dia misalnya karakter itu bisa sifat bawaan, bisa karena lingkungan ya. Ya agak berat ya. Ya pokoknya intinya karakter ya, misalnya dia baik, rajin, suka menabung gitu kan. Karena kalau suka menabung itu bisa terjadi karena lingkungan ya, misalnya dia lihat ibu bapaknya suka nabung atau berhemat atau suka bersedekah gitu kan. Terus tadi rajin, baik gitu kan, atau misalnya suka belajar dan lain sebagainya, itu karakter ya. Terus nomor 2 di mana gitu kan. Kalau pertama berarti bagian ke tokoh ya, tokoh dan karakter. Nah yang kedua itu di mana, berarti dia masuknya mana, ke setting, ke setting tempat. Bisa tempat, bisa waktu, bisa suasana. Setting kan ada 3 ya. Nah, kita pilih nih sini mau setting apa, atau mau semuanya juga boleh. Kita coba setting waktu. Misalnya setting waktunya pagi hari di rumah, terus suasananya menegangkan misalnya. Terus suasananya asik, suasananya mengharukan, suasananya menyenangkan. Ya pokoknya suasana itu berarti keadaan ya, atau mencekam. Kalau film horor mungkin menegangkan gitu atau menakutkan kayak gitu. Terus nomor 3 tujuan dan keinginan tokoh. Ini tuh maksudnya lebih ke kayak kenapa sih si tokoh itu harus melakukan itu gitu. Apa yang dituju, misalnya si anggaplah ini ceritanya itu karena kemarin musim-musim bencana ya. Anggaplah ini si Bigo ini, si gajah ini ingin menolong si Mono temannya yang terkena longsor gitu kan. Jadi rumahnya atau kandangnya itu rusak gitu. Nah si tujuannya itu kenapa si Bigo ini ingin menolong gitu. Kenapa sih harus membantu si Mono biar rumahnya balik lagi utuh gitu. Kenapa gitu? Kenapa nggak dibiarin aja gitu kan? Nah itu kita harus punya jawaban gitu, harus punya solusi gitu. Kenapa?
Terus berarti nomor 3 tuh udah mulai masuk ke alur ya. Alur. Berarti ini alurnya ingat kalau bikin cerita anak itu alurnya harus maju ya. Gak boleh kecuali kalau teman-teman bikin novel ya, boleh alur mundur gitu. Tapi usahakan jangan terlalu kompleks sih alurnya. Jangan alur maju mundur campuran gitu. Kalau bisa diusahakan kalau pictures book atau buku bergambar itu alurnya maju ya. Itu terus yang berikutnya mengapa tokoh menginginkan. Nah ini berarti nomor 4 lebih diperjelas lagi. Kenapa sih harus ngebantuin temennya yang tadi rumahnya rusak gitu? Kalau dibiarin emang kenapa gitu? Akan terjadi apa gitu ya? Oke, lanjut. Yang berikutnya apa saja gitu kan tantangan, halangan, rintangan gitu. Eh misalnya karena tadi rumahnya itu terkena longsoran, otomatis semua akses misalnya terhalang gitu. Jembatan rusak, jalanan penuh dengan tanah dan lain sebagainya. Intinya akses susah. Oh iya, kita tahu kalau salah satu sifatnya gajah adalah dia itu jago berenang misalnya. Jadi ya, oh berarti di situ harus ada alur tempat ya, alur setting tempat. Setting tempatnya itu berarti tadi di sungai ya, sungai atau misalnya ya sungai aja lah, jangan jangan laut terlalu jauh. Sungai misalnya. Oh dia bisa berenang gitu kan. Kita juga harus tahu seberapa dalam tuh dia bisa berenang gitu. Apakah di laut dia bisa berenang juga gitu kan. Terus sifatnya gajah tuh gajah kan pinter ya. Dia punya ibaratnya tuh di situ kita menggambarkan si gajah itu sebagai hewan yang banyak akal gitu kan. Oh aksesnya ketutup nih jalannya. Berarti harus ngapain gitu. Oh, nggak jembatannya rubuh, berarti harus ngapain kalau lewatin jembatan itu, lewatin sungai itu gitu kan. Mau nggak mau berarti harus di apa berenang sih gajahnya gitu ya. Terus ya udah ya. Ya terus bagaimana solusi mana barusan bagaimana klimaksnya gitu ya. Ya jadi di nomor 5 itu udah mulai konflik ya kan konflik itu 3 ya. Perkenalan, klimaks sama ya kita ambil yang paling sederhana aja lah ya. Perkenalan konflik atau masalah, terus klimaks, terus anti klimaks atau penyelesaiannya. Jadi tadi kan perkenalan masalahnya tuh rumah Mono kena tsunami gitu ya, hancur rata sama tanah. Terus klimaksnya adalah apa si yang mau nolongin tadi si Bigo itu ternyata nggak bisa tuh lewatinnya susah gitu banyak kendala tapi nggak cuman berhenti di situ aja dia bakal berusaha dengan keras gimana caranya biar menyelesaikan itu nah anti klimaksnya atau penyelesaiannya adalah gimana rumahnya itu apakah bisa kembali utuh atau cuman sekedar ibaratnya oh ya udah baru bisa ada gentengnya aja atau apanya atau memang ujungnya alhamdulillah gitu rumahnya kembali utuh meskipun tadi kena longsor gitu dan lain sebagainya intinya buat cerita itu biar kayak si anak tuh bukan cuma sekedar ya elah bocah gitu enggak tapi anak itu bisa kita buat anak-anak tuh paling senang kalau kita menganggap mereka sebagai pahlawan gitu ya kalau misalnya teh aku mau membuat cerita Islami teh gitu ya iya boleh gitu silahkan gitu misalnya teh aku mau mencoba membuat cerita dari kan sekarang tuh ya dari dulu juga kan emang marak pacaran gitu ya meskipun agak sensitif ya pembahasan itu katanya aku mau bahas buat anak-anak mau bikin series tentang series berarti banyak dong ya ada 1, 2, 3 atau ada buku 1 buku 2 buku 3 gitu ya mau bikin trilogi misalnya tiga buku teh tentang apa menjaga diri dari misalnya dari satu topik ya misalnya menjaga pandangan bab 1 buku 1 misalnya ya sederhana aja yang ringan buat anak-anak gitu kan terus buku 2-nya teh misalnya ngebahas tentang kalau misalnya kita menjaga mau apa namanya tuh rantainya ya tahu yang menjembataninya misalnya
Kan tadi satu jaga pandangan, otomatis yang kedua teh mau berhijab gitu, biar semakin bisa menundukkan pandangan. Oh berarti bahas itu gitu. Nah yang ketiga nanti dari yang tadi dengan menundukkan pandangan, salah satunya caranya dengan berhijab. Terus yang ketiga itu kita semakin paham bagaimana untuk tidak berkholwat gitu, atau mahram dan tidak mahram tuh bentukannya kayak gimana gitu ya, ngejelasin tuh misalnya kalau mau bikin 3 buku sekaligus gitu ya tentang keislaman, atau itu terlalu berat ya, pokoknya cari yang intinya harus ada pesan moralnya gitu ya untuk anak-anak, tapi jangan kita tulis di belakangnya. Jadi anak-anak pesan moralnya adalah nggak usah gitu, kita cukup sampai tadi, oh rumah Mono alhamdulillah berhasil diperbaiki gitu ya, udah sampai situ aja gitu, jangan sampai. Coba adik-adik silahkan ya tulis dulu, aku pernah baca kalau nggak salah ujungnya ada yang gitu. Coba adik-adik silahkan tuliskan, atau coba adik-adik apa ya pesan moralnya gitu, nggak usah, mereka sudah terlalu pintar untuk bisa menyimpulkan sendiri gitu. Jangan sampai kita sebagai yang menulis itu justru menghancurkan mimpi atau hayalan mereka gitu tentang sebuah cerita gitu. Jadi jangan sampai semuanya hancur karena kita ujung-ujungnya. Jadi kesimpulannya adalah kita itu harus saling tolong menolong, nggak usah. Mereka juga udah tahu kok, gitu ya. Kecuali kalau bukunya itu untuk 0 sampai 2 tahun gitu ya, 0 tahun sampai 2 tahun kan gitu. Apa namanya tuh, ini menjelaskan tentang buku ini untuk apa gitu ya. Nah sebelum teman-teman lari nanti ke penerbit seperti apa yang harus kita pilih. Nah sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan. Boleh lewat chat kalau nggak bisa open mic. Aman ya berarti. Kalau masih hening antara aman atau bingung ya. Ya, oke, baiklah. Kita kita mulai lanjut dulu ke ini ya. Ke teknis penulisan. Boleh nanti sambil dicatat ya Al kalau lagi nyatet. David, aku nanya dong. Ya, boleh teh, silakan. Kalau misalnya kita nih mau bikin buku anak atau buku apapun gitu ya. Maksudnya kan kita ini mau bikin buku anak. Itu kita tuh mesti in touch sama anak nggak sih Teh? Karena kalau aku kan kayaknya di lingkungan nggak ada ini ya, nggak ada anak-anak kecil gitu. Nah itu gimana tuh? Nggak usah, nggak usah kayak gitu juga, tapi bisa kita memposisikan diri. Kalau misalnya kita membuat cerita yang tadi ya, yang aku misalnya terlalu berat mungkin ya, kalau anak-anak, kalau kita sebagai anak-anak, kira-kira kalau dikasih cerita itu dia ngerti nggak gitu, atau bisa mencerna nggak, atau bahasa kita terlalu berat gitu kan. Jadi meskipun sama aku juga nggak punya anak, cuma ada anak orang, mungkin karena aku ngajar ya, jadi apa namanya tuh, minimal paham gitu ya kalau karakter anak kayak gimana gitu. Minimal kita memposisikan diri kayak tadi aja. Nih kalau misalnya gue bikin cerita ini, anak-anak bakalan ngerti nggak gitu kan, atau mencerna dengan baik atau enggak, atau terlalu berat gitu kan. Makanya kita harus cari hal-hal yang paling mudah dulu aja. Waalaikumsalam. Selamat datang, Teh. Ya, kita memposisikan diri aja ya. Maksudnya kalau misalnya kita sebagai anak-anak tuh senangnya, aduh berisik. Teh, halo. Putus-putus. Halo? Tuh aku yang putus-putus ya. Halo, udah lebih jelas?
Ya, ada. Udah jelas. Sorry masih berisik di rumah. Ya, udah. Iya, Alhamdulillah. ya jadi kita memposisikan diri kita aja gitu Iya tuh, ya. gak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya kita apa namanya baca buku itu apa kita tertarik atau kita apa maksudnya kita ngerti atau enggak gitu ya. Karena kan aku di lingkungan aku tuh kayak di kantor pun nggak ada anak-anak ya. Terus di rumah juga nggak ada anak-anak gitu. Jadi kemarin sih agak sempat gimana ya? Kayaknya kan kalau misalnya itu kayaknya kita masih riset atau apa gitu kan. Nah, apa aku mesti baca-baca dulu buku anak atau gimana, maksudnya biar kan karena aku tuh kayak nggak kebayang, udah mulai nggak kebayang nih buku anak sekarang kayak gimana sih model-modelnya. Nah gitu juga boleh teh, karena aku juga kan terbiasa dengan buku orang dewasa gitu ya. Jadi kalau ketika ketemu buku anak tuh kayak kok gini ya gitu kan. Mulai dari layout gitu kan, isi cerita gitu kan, tujuan membaca, perasaannya seperti apa itu kan jomplang banget gitu. Jadi yang aku lakukan adalah baca buku cerita anak teh, oh kayak gini gitu kan modelannya sekarang gitu kan. Terutama apalagi kemarin sempat ke-upgrade sama teman-teman yang ngasih donasi buku cerita kan. Nah bisa sambil ngajarin anak-anak di masjid tuh, oh begini isinya kata aku tuh. Ada yang memang secara font atau secara tulisan tipografinya itu EYD, ada yang bahasanya bahasa bayi gitu kan, padahal itu bukunya bukan buat bayi gitu ya. Balita lah, bukan buat 0 sampai 1 tahun banget itu. Di situ tulisannya tuh 3 tahun plus gitu kan. Jadi bahasanya sampai yang oh kok nggak formal gitu ya. Kayak misalnya bukan tidak tapi enggak gitu. Enggaknya tuh bukan, kalau di KBBI kan masih ada NGGA gitu ya. Enggak, ini mah G sama A, gak doang gitu kan. Oh begini dari segi tulisan. Jadi mungkin tadi selain memposisikan diri juga bisa cari referensi atau riset dari, mau itu nanya ke anak-anak misalnya tetangga gitu kan, atau misalnya baca buku cerita anak gitu, itu juga bisa jadi referensi. Intinya minimal kita ada basicnya dulu gitu kan. Kecil, kalau misalnya kita jadi anak kecil lagi, kalau misalnya kita dikasih buku kayak beginian, kira-kira otak kita bercerna atau menerima atau enggak gitu, atau misalnya terlalu jauh gitu tulisannya gitu. Kalau semisalnya jangan cari tema-tema yang berat dulu aja teh. Misal nih teteh mau bikin tema tentang bab sholat misalnya, coba cari buku yang sama gitu, senada gitu kan, tentang sholat itu. Misalnya kalau dia bahas tentang masalah doa-doa atau niat, nah teh Wibi bisa pakai atau ambil temanya itu tentang ketetapan waktu sholat gitu, atau misalnya kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika anak-anak sholat misalnya kayak gitu. Jadi cari-cari tema yang memang sama tapi nanti bisa diambil, kalau ibarat pohon bisa ambil batang yang lain gitu teh. Oke, aku kayaknya mesti mulai ini kali ya, mulai baca buku anak-anak lebih karena aku punya keponakan sih, cuma sekarang dia udah kelas 2 SMP dan baca bukunya udah mulai yang ensiklopedia gitu kan. Jadi kayaknya bukan yang ini. Jadi kayaknya aku mesti main-main ke toko buku buat ini lagi nyari buku-buku bacaan anak lagi. Iya teh. Sebenarnya itu juga bisa jadiin bahan riset teh. Berarti teteh bikinnya bukan lagi pictures book tapi long pictures book atau buku bergambar yang lebih panjang gitu. Jadi misalnya kan tadi ide itu bisa dari salah satunya keresahan atau kegelisahan ya. Misalnya coba teteh tanya tuh keponakan, kira-kira kamu sekarang lagi risau tentang apa gitu kan. Karena aku juga mau melakukan itu ke anak-anak ya, aku ajar gitu anak-anak SD. Minimal biar kita tahu nih mereka kalau dikasih buku bacaan atau buku cerita mau yang kayak gimana gitu ya, atau maunya mereka kayak gimana, biar kitanya mudah dan
sesuai dengan apa pasar yang ada gitu. Pasar di sini berarti anak-anak gitu ya. Anak-anak yang memang misalnya misalnya kalau nanti keponakan teteh jawab, "Oh, aku mah tan lagi risau tentang orang-orang kenapa sih ngomongin terus cowok," misalnya kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi nanti paling tanya aja, eee, dia risaunya apa. Terus kalau misalnya kayak gitu, kamu biasanya ngapain atau apa yang akan kamu lakukan dan bla 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 gitu teh. Oke, sip. Thank you, David. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, berarti belum ada lagi yang nanya ya. Kita lanjut dulu ke yang boleh di itu tolong di share screen lagi yang tabel ya. Tabel naskah. Sebentar. Oke, siap. Nah, oke. Udah ya kemarin tentang bagaimana memulai untuk menulis ya. Nah, kalau kemarin yang buku biasa atau ya cerita biasa itu nggak pakai tabel gitu ya, dinulis biasa aja gitu kan di Word gitu. Nah, ini juga di Word sih sebenarnya bisa kalau mau di Excel juga. Nah, tabel naskah yang jadi nanti teman-teman nulisnya itu bentukannya begini ya. Kalau teman-teman mau pakai penerbit mayor. Tapi kalau mau pakai penerbit ini yang cuman sekedar ikut menerbitkan, tapi kayak kemarin buku yang titik balik, desain kita yang bikin, layout kita yang bikin, kita yang ngedit, kita yang ya nulis otomatis kita gitu ya. Kita cuman butuh penerbitnya aja, itu namanya penerbitan indie. Intinya apa bedanya penerbit indie dan mayor? Penerbit indie itu adalah penerbit yang kita terbitkan sendiri gitu ya, atau intinya kita ngemodal dulu gitu. Kalau penerbit mayor kita nggak ngemodal gitu ya, tapi royaltinya sedikit gitu ya. Seingat aku 20% kalau dari penerbit mayor. Jadi kita nggak mikirin desain, layout, editing, semuanya udah dikerjain sama penerbit. Misalnya contoh yang mayor ya, Gramedia, Mizan, Republika, apalagi ya. Kalau penerbit anak ya, karena kita khusus penerbit anak itu ada Gramedia atau Kuanta biasanya kalau untuk Gramedia, Kuanta, terus Mizan, Norakils, Sakena itu tulisannya bacanya Sakina. Terus ada Alex Kid, banyak lah pokoknya Maya. Aku udah ngejapri nge-DM deh. Nge-DM bentang pustaka yang kids untuk anak-anak Naura. Terus yang ketiga ada Sakena, Sakis atau bacanya Sakina. Yang terakhir apa ya, satu lagi aku lupa, 4 dah. Ya itu pokoknya ada 4. Terus rata-rata semuanya ngasih
respon gitu ya. Tapi yang memang agak ribet itu Sakena atau Sakina. Pas di DM tuh gak yang langsung ya kak silakan bla 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 gitu, nggak, tapi harus lewat WA dulu, dan WA pun juga lama banget. Baru tadi pagi aku ngechat dan dibalasnya tuh ya kan nanti saya sampaikan dulu ke manajemen, kalau apa tadi tuh manajemen kalau nggak salah ya itu. Nah kalau misalnya teman-teman nggak akan pakai penerbit mayor, nggak akan pakai penerbit indie, pakai penerbit mayor ya kayak gini formatnya gitu ya. Ya aku jelasin ya. Yang pertama tema buku nih, tema buku kita apa nih, misalnya Islami gitu kan. Atau yang tadi yang si Bigo itu tadi temanya apa tuh? Sosial. No, fiksi gitu ya. Temanya fiksi misalnya. Judulnya apa judulnya? Sekarang Bigo si penyelamat misalnya ya. Terus penulisnya namanya aku misalnya gitu. Terus target pembacanya karena aku pictures book otomatis 0 sampai 5 gitu ya. Nah, di halaman itu tulis halaman pertama, teksnya misalnya tadi eh, apa namanya tuh, para warga berteriak gitu kan. Eh, rumah-rumah pada roboh. Ya pokoknya teks itu, atau misalnya kayak yang kado indah kayak kala wabah ya. Halaman 1 tulis teksnya hari ini adalah hari ulang tahunku gitu kan. Terus misalnya gambarnya deskripsi ilustrator itu untuk gambar ya, ilustrasi. Ini untuk gambar. Jadi nanti kita tulis misalnya tadi kan yang halaman 1 teksnya hari ini adalah hari ulang tahunku, berarti gambarnya adalah misalnya baju pesta gitu, deskripsi ilustrasinya baju pesta, atau misalnya ruangan yang didekor gitu, atau ada minimal ada bolu bolu kue kue ulang tahun gitu ya misalnya kayak gitu. Terus sampai tadi minimal teman-teman mau nulis berapa gitu, minimal aku 10 halaman misalnya ya, terus ke bawah gitu. Misalnya teh aku mau bikin bukunya pop up gitu kan, yang ada timbul-timbul gambarnya gitu. Nah, teman-teman tinggal tambah lagi kolomnya sebelah sini, tulis fitur gitu ya. Nanti atau itu saja pop up, fitur pop up semuanya di tiap halaman ditulis pop up gitu ya. Atau apa tuh, zlip gitu ya, yang buka tutup gitu ya. Atau kalau sekarang lagi hits banget buat anak-anak tuh yang di bawah 6 tahun itu pakai yang buku yang kalau kelihatan pakai mata biasa itu nggak ada gambarnya, tapi kalau disenterin dia ada gambarnya gitu. Jadi kayak treasure hunt gitu, kayak mencari petualangan, mencari apa gitu kan, kayak gitu ya. Nah tapi kalau misalnya ini buat penerbit mayor ya, atau kita mau ngirim ke penerbit nih. Tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya kita mau pakai penulis ini kayak kemarin aja gitu, halaman 1 cover, halaman 2 langsung kayak tadi misalnya hari ini adalah hari ulang tahunku, terus ada gambarnya. Jadi semuanya udah kita kerjain kayak kemarin gitu ya. Desain kita yang bikin, desain cover, desain layout buku dalamnya gitu kan, yang quotes itu. Terus apa namanya tuh, layouting font juga semuanya kita yang kerjain intinya. Mau itu kerjain sendiri atau pakai jasa orang lain gitu. Kayak kemarin kan kalau cover kita itu pakai jasa profesional ya. Alhamdulillah ada orang baik yang membantu untuk membayar profesional itu. Nah gitu, jadi intinya kalau pakai penerbit ini kita ngeluarin duit sendiri gitu ya, usaha sendiri, semuanya serba sendiri gitu. Terus kalau pakai penerbit mayor kayak tadi contohnya Gramedia atau Mizan itu kita nggak pakai duit apa-apa selain, kecuali Mizan kalau dia minta cetak ya, jadi dikirimnya pakai cetak gitu, bukan via email gitu, atau ya harus dikirim ke tempatnya gitu. Nah kayak gitu misalnya. Tapi aku mah nggak mau pakai Mizan, pakai Gramedia juga nggak mau penerbit ini aja biar bisa di custom sesuka hati gitu kan. Iya boleh, mangga gitu, atau mau pakai penerbit
Ini penerbit ini juga ada paketnya, nggak cuma sekedar nerbitin kok, ada yang sepaket sama desain sama layout, cuman ya harganya lebih lumayan aja gitu. Itu kembali ke teman-teman ya, aku mah cuman mengarahkan, ngasih tahu dua-duanya punya plus punya minus gitu, tinggal sesuai kebutuhan kita aja mau yang kayak gimana gitu. Kita maunya kayak gimana, sesuai hati kayak gimana. Intinya kan segala sesuatu yang baik itu harus baik juga jalannya. Nah, mangga silahkan pilih yang mana ya. Oke, next Al tolong di-share yang dari Naura dulu yang tadi screenshotan. Baik teh, sebentar teh. Iya, siap. Afwan, pilek, mantep. Ya, sambil menunggu ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Jadi hari ini tuh sebenarnya mau bahas teknis aja sih. Nanti kan prosesnya itu pra menulis kemarin udah ya, yang sampai dengan kerangka itu pra menulis. Nah sekarang eh, menulis gitu ya, menulisnya itu kayak gimana gitu kan. Terus nanti habis beres nulis itu ada sesi editing gitu ya, editing atau evaluasi. Nah habis itu baru eh kita mau menentukan nih mau ke penerbit mana gitu ya, mau penerbit mana, mau pilih yang mana, mangga silakan. Tapi nanti akan ada sesi review dulu biar teman-teman paham gitu apa yang harus dilakukan dan ya baiknya gimana gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari yang Naura ya. Naura itu punya syarat, itu adalah harus karya asli, bukan saduran atau menjiplak karya orang lain. Ya, pastinya tidak mungkin kalau menjiplak, pasti tidak akan laku ya. Sebelum laku ke pasar otomatis ditolak sama redaksi gitu kan. Terus belum pernah diterbitkan, yaitu standar ya, naskah nggak boleh, berarti nggak boleh berseri. Kalaupun mau berseri itu harus bentukannya novel mungkin. Tidak menyinggung. Ya oke, next Al. Masih yang Naura. Oke. Yang berikutnya harus karya asli. Tidak menyinggung sara. Susah dipencet. Bentar dulu. Aku susah dipencet. Ini. Nah ini boleh melaut. Sorry, read aloud. Oh ini ada contoh cenah, jadi ini ada contoh dari Naura nih. Ada buku-buku yang pernah diterbitkan ya. Nabil Naura, Van Cican, Gaye Pipi, Cerita Islam Pertamaku, atau seri Read Aloud. Oh ternyata boleh berseri. Cuman mungkin potongan itu kita baru ngirimnya misalnya harusnya 20 lembar, kita cuma baru kirim 10, jadi nggak boleh segitu, jadi harus bukan bersambung, harus udah utuh gitu ya. Kalaupun mau berseri, selesaikan dulu buku pertama, jangan sampai ngirimnya itu 5 lembar dulu, dicicil gitu ya, diangsur ya. 5 lembar dulu, 10 lembar dulu gitu, jadi nggak boleh. Nah ini boleh berseri, jadi mau bikin 3 buku judul silahkan. Format judul naskah, nama penulis, judul naskah. Nanti kirim ke email redaksi@naura.mizan.com dengan subjek anak, nama penulis, judul naskah. Oke, next Al.
Nah, ini sama dari Mizan ya, Mizan. Mizan. Susah ya kalau Sunda teh. Mizan ya, dari Mizan juga ini sama ya, teman-teman silakan dibaca. eh ini naskah untuk balita 1 sampai 5 tahun. Mana? Oh iya benar. Anak 6 sampai 9 tahun. Naskah ya itu. Naskah merupakan terangan diterbitkan. Naskah tidak sedang diterbitkan. Nah, jadi nggak boleh ya teman-teman. Jadi misalnya kalau kita ngirim ke Mizan, ya udah ke Mizan aja gitu. Tunggu dulu sampai rata-rata sih penulis penerbit itu rata-rata waktu tunggunya itu dari kita ngirim hari ini. Nah itu tuh kita akan dikasih kabarnya itu 3 bulan kemudian gitu. Kalau 3 bulan kemudian kita masih belum ada kabar, boleh dikonfirmasi lagi. Coba tanya lewat email, lewat chat atau media sosialnya lah ya. Ditanya lagi, misalnya, oh maaf ditolak gitu, ya udah. Berarti kalau udah ditolak, otomatis data kita tuh langsung dihapus dari komputer mereka. Kita baru boleh mengirimkan ke yang lain gitu. Khawatirnya kita ngirim ke 5 penerbit misalnya, keterima 3 gitu kan kita repot harus menentukan salah satu gitu kan, karena kalau misalnya kita salah satunya yang diambil, 2 lainnya tidak diambil, otomatis bakal jadi masalah ke depannya gitu kan. Kita itu orang yang manusia yang hidup gitu ya, yang otomatis nggak tahu ke depannya kayak gimana. Boleh jadi kita itu ke depannya butuh bantuan orang tersebut atau penerbit tersebut itu. Jadi sebisa mungkin jaga hadapnya sebaik mungkin. Kalaupun sekarang bermasalah ya pelan-pelan diperbaiki. Intinya ke depannya kita nggak pernah tahu kayak gimana. Jadi sebisa mungkin sekarang menjaga dan berusaha untuk memaksimalkan ya. Itu pokoknya. Masih ada atau udah? Udah ya. Satu lagi. Ntar. Nah, satu lagi tuh dari Bentang Pustaka, tapi tadi aku nggak sempat kirim ya. Aku bacain aja ya. Ntar. Nah, kalau dari Bentang Pustaka itu naskahnya bisa dikirim ke email ya. Sama kayak tadi, gak boleh melanggar syarat dan karya harus original ya. Tidak sedang diterbitkan di penerbit lain. Terus tema menarik dan kekinian lah. Terus ukurannya itu margin top 4, lab 4, right 3, bottom bottom 3 dalam sentimeter katanya tuh. Fontnya Times New Roman, ukurannya 12 pt. Boleh fiksi, boleh non fiksi. Ya, minimal naskahnya itu kalau untuk anak untuk naskah buku mana tadi tuh, ya nggak boleh lebih dari 80 halaman ya untuk buku anak. Naskahnya dikirimkan ke email, nanti aku kirim di grup emailnya ya. Mana ya, pokoknya kirim ke email pokoknya gitu. Nanti akan dihubungi kalau misalnya memang naskah kita diterbitkan gitu ya. Sebenarnya masih ada lagi yang mau aku bahas, yaitu tentang ini apa namanya tuh, tanda baca, imbuhan, yang ya pokoknya tentang penulisan lah. Terima kasih Al sudah di share screen tentang imbuhan dan kawan-kawannya. Tapi khawatir sekarang sudah larut ya teman-teman. Insya Allah nanti akan aku bahas lagi di kalau
nggak besok ya lusa ya. Nanti akan aku kirim PPT-nya di grup. Nanti kalau kalau aku tidak bisa menjanjikan bisa bikin video, minimal aku voice note lah ya menjelaskan tentang tanda baca tersebut. Jadi teman-teman bisa mengeditnya sendiri gitu ya. Sambil nulis bisa sambil jangan diedit dulu. Nanti setelah menulis bisa bisa mengeditnya sendiri gitu. Ya, nanti aku kirim di grup. Aku bikin dulu PPT-nya karena baru beres dirangkum. Nanti aku bikin PPT-nya, aku share di grup. Insya Allah nanti aku kalau minimal aku voice note ya. Kalau aku bisa bikin video, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, aku voice note aja, gitu. Ya, sampai di sini mungkin ya ada yang mau ditanyakan dulu atau cukup sudah paham atau ada yang dibingungkan? Mohon maaf, aku masih mangpet ya. Jadi kalau ada bunyi gerubuk-gerubuk ya sudahlah. Sudah paham? Cukup atau ada yang menanyakan? Sementara cukup teh. Kalau misalnya teh aku udah bikin gerakannya ini boleh diskusi di grup ya. Grupnya dipakai buat diskusi, jangan didiamin aja, kasihan grupnya. Boleh kalau misalnya mau sharing apa, mau tanya apa, boleh di grup juga ada yang udah punya bukunya banyak gitu, bikin karyanya banyak, boleh bisa diajak ngobrol gitu ya. Bisa dicuri ilmunya gitu. Oke, terima kasih yang sudah hadir, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah istighfar doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai sampai bertemu lagi nanti di hari-hari berikutnya. Semangat saumnya, semoga semakin bermanfaat. Pokoknya ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan teh. Jazakallahu khairan. Silakan yang mau live. Terima kasih TPP yang sudah direkam.